حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin muslimat, sobat Cikalpedia dimanapun berada, ada hal yang menarik menjadi sukses Rasulullah dalam bimbingan Allah ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj. Lintasan Isra Mi'raj yang menyebabkan Rasulullah sukses, melangit dan kemudian juga terhormat, dikenang menjadi ranking 1 dalam 100 tokoh dunia ditetapkan oleh seorang non-muslim ya. Ternyata satu kekuatannya adalah selalu tidak putus dengan Allah. Dengan kesucian dirinya, dia kemudian juga membangun pertemuan yang selalu sinergis dengan Maha Sucinya Allah. Yang kedua adalah minal masjid ilal masjid ya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dia itu Allah programkan untuk energinya sukses ketika kemudian bersinggah di masjid. Ternyata masjid itu taman surganya Allah ya. Dinyatakan oleh Rasulullah, apabila engkau sekalian dalam sebuah perjalanan melihat ada taman surga, maka mampirlah. Ini Rasulullah memberitahu ya, kepada para sahabat-sahabatnya. Apa yang dimaksud ya Rasulullah? Taman surga yang engkau kabarkan ya. Idza marartu biryadihil jannah parta'u ya Rasulullah. Mampir di taman surga kalau dalam perjalanan itu. Nah, Rasul kemudian memberitahu taman surga itu adalah tempat zikrullah. Taman surga itu adalah masjid dan taman surga itu adalah tempat thalabul ilmi. Nah, maka betapa pentingnya kita untuk berjuang di muka bumi bertemu dengan taman surga untuk kemudian bisa berdiam, bertempat tinggal di taman surganya Allah. Maka ternyata taman surga yang dimaksud masjid menjadi penting untuk program itikaf ya pada proses Ramadan ini. Hubungannya dengan itu, sebetulnya itikaf itu bukan di akhir atau dimulai di pertengahan Ramadan. Total seluruh waktu itu termasuk spesial di bulan Ramadan, maka itikaf juga menjadi bagian penting dari kita sekalian. Seiring dengan kita sholat fardu menyengajakan di masjid, seiring dengan kita kemudian juga berkegiatan dalam kegiatan-kegiatan pengajian di masjid, maka niatkan juga untuk itikaf ya. Mengisi ruhani kita, mencerahkan pikir kita ya, tilawah Quran ya. Nah, maka spesial di Ramadan ini agendakan ya. Kesibukan tidak pernah ada hentinya ya, siangnya jangan terlalu capek. Pasti kalau siangnya capek banget karena sudah lapar gitu ya, kemudian malam harinya harus itikaf, udah siangnya diatur-atur ya aktivitasnya, kemudian program itikaf menjadi penting dengan tadarus, zikir ya, pengajian di masjid ya. Dan itulah yang kemudian membiasakan kita untuk selalu merapat di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masjid bisa jadi hebat sobat Cikalpedia ketika rumah Allah itu juga jadi tanggung jawab kita semua. Gak boleh ada masjid kumuh ya, gak boleh toiletnya kemudian membuat jatuhnya orang, gak boleh kemudian masjid jadi sumber penyakit ya. Nah, kebersihan dalam casingnya menggambarkan juga pentingnya para penghuninya pun harus bersih, bersih hati, bersih pikir, bersih juga interaksi sosial. Yuk kita jadikan bagian penting masjid itu sebagai tempat favorit kita ya, masjid berdaya, umat bahagia, termasuk lewat itikaf yang juga menjadi bagian dari seremonialnya program Ramadan. Tetap kita hikmati untuk betul-betul terbangun perjumpaan semua kita dengan Raja pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang itikaf, orang yang telah menunaikan sunnah Rasul, orang yang kemudian juga bisa terhimpun energi
inspirasi maupun juga kebeningan hati. Dan kemudian tindak lanjut dari sukses itikaf adalah step by step, setahap demi tahap kita menebar kebaikan dalam kehidupan. Dengan demikian hebatlah kaum muslimin muslimat yang berjumpa dengan Ramadan tidak hanya berpuasa semata, ya. Karena itu juga ampunan Allah menjadi harapan kita. Celakalah. Ya, Rasulullah memberitahu, siapa ya Rasulullah yang celaka? Orang yang bertemu Ramadan tetapi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Situ kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi selamatnya kita, suksesnya kita kalau kita dapat ampunan Allah lewat itikaf, sekaligus juga merupakan pertobatan. Semoga semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ibadah dan ahli manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.